Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 464 yang mana hadis ini membahas tentang uh, rukhsah sholat Jumat di 2 hari raya. Ya, ketika ada apa biasanya masuknya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha kayak gitu pas bertepatan dengan hari Jumat. Nah, itu seperti apa? Itu apakah kita uh, tetap mengerjakan sholat Jumat ataukah ada rukhsah di situ? Nah, di sini kita akan bahas di hadis 464. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala shalan nabiyul aida summa rakhasa fil jumati summa qala man syaa ayyusalliya falyusalli rawahu khamsatu ila Tirmizi wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoi atas beliau, qala telah berkata, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Aida, yaitu hari raya. Summa rakhasa fil jumu'ati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk sholat Jumat. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Man syaa ayyusalliya falyusalli. Barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumat ayyusalliya, melaksanakan sholat Jumat, falyusalli, maka laksanakanlah sholat Jumat tersebut. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah ila Tirmizi, kecuali Imam At-Tirmizi, wa shahahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi kesimpulannya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah terhadap sholat Jumat, yang mana kalau misalkan kalian mau sholat Jumat, silahkan kerjakan sholat Jumat tersebut. Ya. Nanti kita akan bahas di makna keseluruhan, analisis lafadz dan fikih hadisnya seperti apa. Apa komentar para ulama fiqh dalam hadis ini. Agama itu mudah, di antara kemudahannya ialah disyariatkan rukhsah. Ialah disyariatkannya rukhsah agar tidak memberatkan manusia karena mengamalkan azimahnya, ya, kewajibannya. Jadi agama itu mudah, dan diantaranya ada kemudahan yang disyariatkan di situ rukhsahnya agar tidak memberatkan kita ini, ya kan, ya, karena mengamalkan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Di antaranya di sini adalah apabila dalam suatu hari bertemu 2 raya, yaitu hari raya jatuh pada hari Jumat, maka pentasyri di sini yang bijaksana, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id
cukup hanya melaksanakan sholat zuhur di rumahnya pada hari itu. Tidak wajib baginya keluar untuk sholat Jumat, ya. Ini adalah menurut pandangan Imam Ahmad, ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh Hari Raya Idul Fitri kayak gitu ya kan. Kemudian pas bertepatan Hari Raya Idul Fitri itu dengan sholat di hari Jumat, ya kan. Otomatis habis sholat Id, Raya Idul Fitri, sholat Id di situ, kemudian kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan keringanan, ya, cukup melaksanakan sholat ini aja, sholat Id saja, mengganti dengan sholat zuhur di rumah, tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Dan ini menurut pandangan Imam Ahmad, ya. Akan tetapi di sini jumhur ulama berpendapat sholat Jumat tetap wajib karena dalil yang mewajibkannya bersifat umum. Sedangkan hadis-hadis mengenai hal ini masih belum cukup kuat untuk mentakhsisnya, mengingat sanadnya masih diperselisihkan atau dapat pula diinterpretasikan sebagai hal yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi kewajiban tentang sholat Jumat itu sudah jelas, kayak gitu kan, fardunya nas-nasnya sudah jelas. Jadi hanya dengan dalil ini saja yang masih diperselisihkan, sanadnya ini tidak dapat dijadikan pegangan untuk kita mengamalkan hadis ini, ya istilahnya rukhsah, hanya melaksanakan rukhsahnya. Jadi sholat Jumat mesti harus dilaksanakan. Itu menurut jumhur ulama. Jadi rata-rata yang saya lihat di Indonesia tidak mengamalkan pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Rata-rata mengamalkan pandangan jumhur ulama. Tetap sholat Jumat di di waktu hari raya. Kalau misalkan saya di Tering itu ya seperti itu. Pernah hari raya kurban itu kan pas jatuh pada hari Jumat. Ya tetap sholat Idnya dipercepat kayak gitu. Sholat Idnya dipercepat, kemudian waktu keliling ke rumah-rumah itu juga dipercepat. Karena nanti barengan dengan sholat Jumat. Jadi langsung potong sapi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat analisis lafadznya seperti apa di sini ya. Sholat Nabiul Aida. Nabi SAW sholat haraya yang mana kebetulan waktu itu jatuh pada hari Jumat. Summa rakhasa fil Jumati, kemudian Nabi SAW memberikan rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat sesudah sholat haraya menjadi suatu hal yang bersifat rukhsah. Dalam arti kata boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Hal ini khusus bagi orang-orang yang sholat hari raya, tidak untuk yang lainnya. Jadi ini untuk 2 hari raya aja. Kayak misalkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau misalkan bertepatan dengan hari Jumat, boleh dikerjakan, boleh tidak. Diganti dengan sholat zuhur. Masya'a yusolli, ya, barang siapa yang hendak melakukan sholat Jumat, fal yusolli, hendaklah ia mengerjakannya, yakni sholat Jumat. Boleh mengerjakan sholat Jumat untuk meninggalkannya bagi orang yang telah mengerjakan sholat haraya pada hari itu, ya. Jadi boleh mengerjakan sholat Jumat atau meninggalkannya bagi orang yang sudah sholat Id. Ya, ingat, ini untuk orang yang sudah sholat Id.
ya ada keringanan di situ. Tapi perlu diingat, jumhur ulama tidak mengamalkan hadis ini. Mereka tetap berpandangan bahwasanya sholat Jumat itu mesti juga harus dilaksanakan karena nasnya eh, jelas, tetap kayak gitu, sudah nggak ada perselisihan di situ, ya nggak mungkin hanya dengan hadis yang masih diperselisihkan sanadnya kemudian kita mengamalkan hadis ini, ya itu. Jadi kalau jumhur ulama tetap sholat Jumat tetap wajib meskipun jatuh di dua hari raya, ya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya wallahu alam bisawab, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, Mohon maaf ya kalau misalkan apa yang saya sajikan di video ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya, menyinggung hati teman-teman semuanya, kemudian ada kata-kata saya yang tidak pantas ada di video ini. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan eh, terkait video ini, mungkin ada kata-kata saya yang terlepas, mungkin ada seliftang atau ya yang mungkin ini, ya silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Karena jujur aja terkadang apa yang saya sudah persiapkan, sudah baca di sini tidak yang saya pikirkan itu apa ya istilahnya meleset daripada apa yang saya sebutkan, itu ya nggak sesuai dengan yang saya sebutkan, itu ya. Akhul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.